Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar salah satu finish pertandingan paling gila, paling dramatis dalam sejarah Liga Champions. Ini nih, momen yang benar-benar jadi bukti kalau di sepak bola, apapun bisa terjadi. Nah, kita mulai dari sini, dari angka yang jadi pusat dari semua cerita ini, menit ke-98. Ini cerita gimana Benfica yang udah di ujung tanduk, udah mau tersingkir, malah secara ajaib menang 4-2. Dan gol penentunya datang dari orang yang paling gak bakal kalian sangka di lapangan, kipernya sendiri. Jadi, gimana ceritanya pertandingan ini bisa sampai ke titik segila itu? Yuk kita bedah dulu konteksnya biar paham. Jadi gini, ini adalah pertandingan terakhir di fase grup. Bukan laga sembarangan loh. Yang tanding itu Benfica-nya Jose Mourinho, si ahli taktik itu, melawan raksasa Eropa Real Madrid. Dari awal aja ini udah kelihatan bakal jadi laga yang panas banget. Tapi, ini lebih dari sekedar pertandingan biasa loh. Taruhannya itu gede banget buat kedua tim. Nasib mereka di Liga Champions benar-benar ditentukan di laga terakhir ini. Jadi situasinya gini, Real Madrid itu cuma butuh hasil aman buat mengunci posisi di 8 besar biar lolos langsung. Nah, sementara itu Benfica, mereka ini butuh keajaiban. Setelah perjalanan yang kacau balau, mereka harus menang. Dan menangnya pun harus dengan skor yang cukup buat lolos ke babak playoff. Beda banget kan tekanannya? Dan biar kalian kebayang betapa beratnya perjuangan Benfica, mereka itu kalah loh di 4 pertandingan pertama kompetisi ini, 4 kali kalah. Jadi laga ini benar-benar kesempatan terakhir, do or die, menang atau angkat koper. Oke, sekarang kita langsung lompat ke menit-menit akhir pertandingan. Disinilah semua ketegangan memuncak dan kekacauan total terjadi di pinggir lapangan. Jadi ceritanya waktu normal udah habis, skornya 3-2 buat Benfica. Nah, di bench, stafnya Mourinho ini udah pada senyum-senyum, udah ngerasa lega. Mereka mikir, oke, skor segini udah cukup buat kita lolos. Tapi ternyata mereka salah hitung. Sebuah miskalkulasi fatal yang memicu rentetan kejadian yang, kayak skenario film deh. Sutradara Hollywood aja mungkin gak kepikiran bikin adegan segila ini. Masalahnya, Benfica udah nggak punya jatah ganti pemain lagi. Semuanya udah dipakai. Nggak ada lagi tenaga baru dari bangku cadangan. Jadi, mereka cuma punya satu pilihan terakhir. Sebuah pertaruhan yang nekat dan benar-benar putus asa. Nah, ini nih yang seru. Kita lihat gimana reaksi orang-orang setelah kejadian luar biasa ini. Reaksi yang jujur dan spontan dari salah satu momen paling gila di sepak bola. Buat seorang Jose Mourinho, kemenangan ini bukan cuma soal lolos ya. Ngalahin tim sekelas Real Madrid itu soal gengsi, soal pembuktian. Ini momen yang nunjukin kehebatan taktiknya dia. Fantastis katanya. Tapi beda lagi ceritanya sama sang pahlawan, si kiper Anatoli Trubin. Reaksinya itu jujur banget. Dia sendiri aja nggak percaya. Dia bilang, momen gila. Nggak tahu mau ngomong apa, ini pertama kalinya. Luar biasa. Kelihatan kan betapa shock dan senangnya dia. Terus kenapa si Trubin ini nekat lari ke depan? Ternyata dia ngaku dia itu maju cuma karena ngelihat pelatih dan teman-temannya di pinggir lapangan teriak-teriak panik nyuruh dia ikut nyerang. Jadi ini bukan sekedar nekat, tapi keputusasaan yang terkoordinasi. Dia cuma nurut perintah buat melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Oke, jadi setelah semua drama ini, apa dampaknya buat kedua tim di Liga Champions? Apa yang terjadi selanjutnya? Hasilnya, gara-gara gol dramatis itu, Benfica sukses nyolong tiket terakhir ke babak playoff. Bener-bener di detik terakhir. Sebaliknya, Real Madrid harus nelen pil pahit. Mereka kegeser dari 8 besar, gagal lolos otomatis, dan sekarang malah harus ikut babak playoff yang resikonya lebih besar. Dan ini bikin babak playoff jadi makin seru buat ditunggu. Ada kemungkinan loh Real Madrid ketemu Benfica lagi. Atau Benfica bisa aja ketemu Inter Milan, salah satu mantan klub Mourinho yang terkenal itu. Wah, dramanya kayaknya belum selesai nih. Pada akhirnya kisah ini benar-benar jadi pengingat kenapa kita semua cinta banget sama sepak bola kan. Ini adalah bukti bahwa di olahraga ini logika kadang gak berlaku, prediksi bisa salah total, dan di saat yang paling gak kita duga, keajaiban itu beneran bisa terjadi.